Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, sifat, dan segala sehingga kita dapat berkumpul pada pagi beliau siang ini dengan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kekurangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam semoga diberikan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berdirinya saya di sini selaku moderator yang akan bimbing jalannya acara rangkaian pada kesempatan kali ini, yaitu presentasi makalah yang berjudul penulisan bahan dan kerangka barangan yang akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 9. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi, yang keempat penutup. Baiklah, sebelum kita mulai rangkaian acara pada kesempatan kali ini, alangkah ini kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu si Gus Sari kepada beliau waktu depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul penulisan bahan dan kerangka barangan. Yang pertama, penulisan. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai mahasiswa. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian menulis. Menurut pendapat Abbas pada tahun 2006, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahan tulisan. Yang kedua, menurut Tariga pada tahun 2008, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung, dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Sedangkan menurut Suparno pada tahun 2009, pengertian keterampilan menulis adalah sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menurut pendapat Rudiantoro pada tahun 2001, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa. Menulis merupakan aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lembaga-lembaga kebahasaan. Sedangkan menurut Suparno dan Muhammad Yunus pada tahun 2008, menulis merupakan kegiatan yang menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media atau alatnya. Dalam komunikasi tulis, setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat, yaitu yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan. Yang kedua, isi tulisan atau pesan. Yang ketiga, saluran atau medianya berupa tulisan. Dan yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan.
bahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bahan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, dan memberi ceramah. Bahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga bahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Yang C, kerangka. C, kerangka karangan. Pengertian kerangka. Kerangka adalah suatu rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat dan berisi rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sedangkan kerangka adalah sebuah karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca. Jadi kerangka karangan adalah suatu rencana atau rancangan yang membuat garis besar atau ide suatu karya tulis yang disusun dengan sistematis dan terstruktur. A. Fungsi dan manfaat kerangka karangan. Yang pertama, untuk memudahkan penulis sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasa yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. Yang kelima, untuk membentuk penulis menggambarkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya lanjutkan D. Prinsip penyelesaian kerangka karangan. Salah satu prinsip penyelesaian kerangka karangan yaitu gagasan-gagasan yang derajat nilainya sama harus diberi kualifikasi yang sederajat. Ini berarti setiap gagasan yang diberi kualifikasi A, B, C, dan seterusnya, kualifikasi 1, 2, 3, dan seterusnya, dan kualifikasi aktif, detektif, dan seterusnya juga harus mempunyai derajat yang sama nilainya supaya jelas maksud prinsip persamaan nilai ini. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang salah bisa dilihat di situ. Oke, bisa dilihat gambaran. Itu contoh yang salah. Nah, cara membuat kerangka karangan. Kerangka karangan di atas adalah salah sebab terdapat pemberian kualifikasi yang sama derajatnya untuk butir-butir pikiran yang tidak sederajat. Banyak anak banyak rezeki, maka atau tidak asal kumpul, dan seterusnya. Berikut contoh yang benar. Bisa lihat. Oke. Jadi bedanya dari yang salah yaitu tidak memiliki untuk contoh yang salah yang di makalah tersebut tidak memiliki nilai sama harus diberi kualifikasi yang sederajat dan yang bisa dilihat ini judul besarnya. Judul besarnya A, situs rakyat, dan ini 1, 2, 3 itu pembagian apa sih yang mitos itu judul itu yang judul berikan, yang diberikan judulnya.
karangan itu memiliki susunan yang tersendiri. Baiklah, saya lanjut. Proses penyusunan karangan. Betapapun berpengalamannya seorang penulis, ia tidak akan mampu membuat kerangka karangan dengan hanya satu kali membuatnya. Artinya, begitu ia menuangkan pikirannya, maka jadilah susunan dan organisasi pikiran yang akan ditulisnya. Nah, seperti ini, ini susunan kerangkanya dulu. Nah, setelah susunan kerangkanya telah jadi, nah barulah isinya apa saja. Biasanya sebelum bentuk kerangka karangan tampak sempurna, dalam arti adanya urutan logika pikiran, seorang penulis menuangkan lebih dahulu apa yang ada dalam pikirannya. Setelah ia merasa semua idenya sudah tertuang, barulah ia mengorganisasikan idenya tadi ke dalam urutan yang logis. Cara membuat kerangka karangan. Butiran di atas itu masih belum terorganisasi secara logis. Agar kita memiliki kerangka karangan yang dapat membimbing kita menulis karya lebih lanjut, butir-butir pikiran di atas perlu diorganisasikan. Berikut adalah reorganisasi kerangka karangan dan butir-butir pikiran yang telah didapatkan di atas. Nah, seperti ini butir-butir pikirannya. Lukasnya apa? Banyak anak ada segi. Nah, kan apa? Lukas kan banyak butir-butirnya juga. Kalau sudah terbentuk kerangka karangan seperti ini, maka penulis sudah mempunyai pegangan untuk mengembangkan gagasan itu ke dalam tulisan yang dia kehendaki dengan bahasa yang sudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Dan selanjutnya sesi diskusi. Baiklah, bagi teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan dan ingin menambahkan materi, boleh, silakan. Kami buka untuk pertanyaan 3 menit dan diskusi 3 pertanyaan. Oke. Oke, baiklah, dari saudara Zeo, mungkin ada diskusi atau pertanyaan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeo Orgel, ini dari kelompok 10. Di makalah dituliskan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga bahan dapat menyatakan nama dari seseorang. Yang dimaksud kelas nomina atau kata benda apa? Maksudnya kelas itu apa aja? Dimaksud kata nomina atau kata benda. Baiklah, dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan, ada yang tidak paham, bisa ditanyakan untuk kerangka karangan dalam tulisan. Baik, kalau tidak ada, apakah sudah paham semua tentang karangan ini, kerangka karangan?
nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat kata nomina itu contoh aja. Jadi kalau kata nomina ini makna dari kata benda tersebut adalah jadi makna kendaraan atau kendaraan itu untuk aku kan adanya sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan dan arti kejamaan. Baik, kata nomina itu adalah kata yang menunjukkan yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang digunakan. Kayak contoh kata yang itu nama dari seseorang. Misalnya kan setiap film itu kan memiliki naskah. Naskah itulah bahan kan, naskah bahan dari untuk apa yang disampaikan. Nah di situ kan pasti ada nama seseorang untuk menjadi aktornya, tapi kan nama samaran gitu kan. Seperti nama Bulan ini, Diminto. Kalau benda banyak kan, seperti kursi, meja, kata itulah. Baik, itu dia apa sih? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau berdiskusi atau ada yang bersoal atau pandangan, boleh disampaikan. Baik, Saudari Fitra, apa yang ingin disampaikan? Mau nanya. Oh, mau nanya, boleh. Bisa dikatakan. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan atau masih belum paham? Boleh ada tanya. Baik, Saudari Fitra, ada yang belum paham atau Di sini kan di tulisan saudara sini cuma mencantumkan tentang pengertiannya kan. Nah di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menyampaikan gagasan, pendapat dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana menyampaikan Gagasan, pendapat dan perasaan kepada pihak lain melalui tulisan dengan baik dan benar. baik, langsung saja boleh dijawab langsung, boleh? Boleh. Boleh. Dari cara menyampaikan gagasan dalam tulisan itu, yang pertama kita harus memberikan gagasan yang jelas. Jadi tidak tulisannya itu harus jelas, jadi tidak keluar dari konteks tulisan tersebut. Setelah itu penulisannya itu harus terstruktur, jadi bisa dipahami dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dan juga penulis kata atau bahasanya itu harus bahasa baku. Jangan kita menggunakan bahasa daerah, belum tentu teman kita itu mengerti bahasa tersebut. Jadi harus menggunakan bahasa yang menurut kaidah KBBI, seperti itu. Bagaimana saudara kita? Bagaimana kalau menulis surat pribadi? Kalau surat pribadi itu kan misalnya Anda dan saya mengirimkan, kalau zaman dulu kan masih surat kan. Nah jadi surat itu tidak mesti harus resmi, jadi terserah harus gimana, hai, harus yang sopan seperti itu, agar si pembaca itu tidak
tersinggung atau tidak memiliki perasaan aneh-aneh gitu. Berarti tidak harus terstruktur dan baku. Kalau untuk pribadi tidak harus. Nah, kalau misalnya sudah resmi, nah kita harus mencantumkan yaitu dari mana, apa, siapa yang menulis itu siapa, untuk apa. Nah, dijelaskan di keterangan itu, misalnya surat panggilan atau surat kepada dosen taruhkan, ya kan? Atau surat untuk kegiatan, mengadakan kegiatan, itu kan resmi, bersifat resmi. Jadi seperti itu. Bagaimana Anda? Paham, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau mendiskusikan atau ada yang tak paham? Boleh ditanyakan. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, kita menuju sesi selanjutnya. Menutup. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita melakukan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Saya sang moderator dan rekan saya, apabila ada kekurangan mohon maaf kepada Allah dan dimanapun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.